Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dalam pelajaran IPS. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah anak-anakku, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang interaksi sosial, di mana yang kita bahas yaitu pengertian interaksi sosial, syarat terjadinya interaksi sosial, dan ciri-ciri interaksi sosial. Adapun pada video kali ini kita juga masih akan belajar tentang interaksi sosial, di mana yang akan kita bahas yaitu mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Tapi sebelumnya kita masuk ke kelas dulu yuk. Pada umumnya terdapat dua bentuk interaksi sosial, yaitu asosiatif dan disosiatif. Pertama, asosiatif. Asosiatif yaitu bentuk interaksi sosial yang menyebabkan terjadinya kerjasama dan persatuan. Dengan kata lain, interaksi sosial asosiatif merupakan interaksi yang mengarah kepada hal yang positif atau kesamaan pandangan antara individu atau kelompok yang melakukan interaksi tersebut. Interaksi sosial asosiatif terdiri dari beberapa bentuk, di antaranya yaitu pertama kerjasama, kedua akomodasi, yang ketiga asimilasi, dan yang keempat yaitu akulturasi. Bentuk asosiatif yang pertama yaitu kerjasama. Dalam kehidupan sehari-hari pastinya kalian sering dong melakukan kerjasama. Jadi sebenarnya apa sih kerjasama itu? Yaps, betul sekali. Kerjasama berarti saling membantu atau usaha bersama antar orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Dan berikut adalah beberapa bentuk kerjasama yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu kerukunan, bargaining, dan kooptasi. Kerukunan yaitu segala sesuatu yang mencakup gotong royong dan tolong-menolong. Sedangkan bargaining yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih. Dan kooptasi yaitu suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Bentuk asosiatif yang kedua yaitu akomodasi. Apakah sebelumnya kalian pernah mendengar kata akomodasi? Kalau sudah, apa sih akomodasi itu? Oke anak-anakku, jadi akomodasi merupakan salah satu bentuk kerjasama yang mengarah pada usaha untuk meredakan suatu pertentangan atau perbedaan. Nah anak-anakku, kalau kita mau meredakan suatu pertentangan atau perbedaan, ada beberapa bentuk akomodasi nih yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu yang pertama, koersi. Koersi merupakan bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan dengan menggunakan tekanan, sehingga salah satu pihak yang berinteraksi berada dalam keadaan lemah dibandingkan dengan pihak lawannya. Contohnya, kamu pernah nggak sih melihat penggusuran para pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan oleh Satpol PP atau Dinas Sosial? Ya, itu merupakan salah satu contoh dari bentuk koersi. Yang kedua yaitu arbitrasi. Arbitrasi adalah akomodasi yang pada pelaksanaannya melibatkan pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini memiliki kewenangan secara hukum untuk menyelesaikan konflik antar kedua belah pihak. Contohnya, Yanto dan Tio memutuskan mengandalkan pengadilan untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah di antara mereka. Yang ketiga yaitu mediasi. Mediasi merupakan proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Contohnya, Ana dan Debbie sedang bertengkar. Kemudian guru mereka datang, menasehati mereka berdua agar bisa menyelesaikan masalah keduanya. Yang keempat yaitu konsiliasi.
Konsiliasi merupakan usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut. Contoh konsiliasi, misalnya saat terjadi kerusuhan antara dua desa, maka kedua pihak saling bertemu dan membuat kesepakatan untuk meredakan perselisihan satu sama lain. Yang kelima yaitu toleransi. Toleransi merupakan batas ukur untuk penambahan maupun pengurangan yang masih diperbolehkan atau penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja. Dengan kata lain, toleransi adalah adanya keinginan untuk menghindarkan diri dari perselisihan yang saling merugikan. Contoh toleransi, misalnya menghargai perbedaan antar umat beragama dengan memberikan penghormatan apabila salah satu umat beragama sedang menjalankan prosesi peribadatan. Yang keenam yaitu stalemate, merupakan keadaan di mana pihak-pihak yang bertentangan saling mempunyai kekuatan yang seimbang, berhenti pada satu titik tertentu dalam melakukan pertentangan. Misalnya, saat Perang Dingin antara Blok Timur dan Blok Barat di Eropa, karena memiliki kekuatan yang sama sehingga konflik mereda dengan sendirinya karena tidak ada yang membuat pergerakan. Dan yang terakhir yaitu adjudikasi. Adjudikasi merupakan penyelesaian perkara maupun persengketaan di pengadilan. Contohnya, seorang hakim di pengadilan memberikan hukuman kepada seorang koruptor. Nah, anak-anakku, kalian ada yang tahu tidak kenapa sih kita harus melakukan akomodasi? Betul sekali. Jadi, tujuan dilakukannya proses akomodasi yaitu yang pertama, untuk mengurangi pertentangan antara orang atau kelompok manusia sebagai akibat dari perbedaan paham. Yang kedua, mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu atau secara temporer. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya kerjasama antara kelompok sosial. Dan yang terakhir, yaitu mengusahakan peleburan antara kelompok sosial yang terpisah. Bentuk asosiatif yang ketiga, yaitu asimilasi. Asimilasi adalah usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara beberapa orang atau kelompok, serta usaha menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Dengan kata lain, asimilasi merupakan suatu pencampuran dua kebudayaan yang melebur menjadi satu kebudayaan baru. Nah, anak-anakku, kenapa ya asimilasi itu bisa terjadi? Oke, baiklah anak-anakku, jadi berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi asimilasi. Bentuk asosiatif yang keempat yaitu akulturasi. Akulturasi adalah proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih dengan tetap mempertahankan kebudayaan lamanya. Proses akulturasi berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama. Hal ini disebabkan adanya unsur-unsur kebudayaan asing yang diterima secara selektif dan ada juga unsur-unsur yang tidak diterima sehingga proses perubahan kebudayaan melalui mekanisme percampuran masih memperlihatkan adanya unsur-unsur kepribadian yang asli. Adapun mekanisme percampuran dapat digambarkan berikut ini. Unsur budaya asing yang mudah diterima. Pertama, yaitu kebudayaan yang besar sekali gunanya bagi si pemakai. Contohnya, kendaraan seperti kendaraan motor atau alat transportasi lainnya. Yang kedua, yaitu kebudayaan yang mudah disesuaikan dengan masyarakat penerima. Contohnya, penerangan listrik menggantikan penerangan tradisional dan telepon seluler menggantikan telepon rumah atau surat. Berikutnya, unsur budaya asing yang sulit diterima, diantaranya sebagai berikut. Pertama, unsur kebudayaan yang berwujud abstrak, misalnya ideologi negara asing. Yang kedua, yaitu unsur kebudayaan yang kecil sekali gunanya bagi si pemakai. Contohnya, budaya makan sambil berdiri atau table manner. Yang ketiga, yaitu unsur kebudayaan yang sukar disesuaikan dengan keadaan masyarakat penerima. Contohnya,
Traktor pembajak sawah yang sukar menggantikan fungsi bajak yang ditarik dengan kerbau pada lahan pertanian tertentu. Selanjutnya, ada juga unsur budaya yang sukar diganti, diantaranya yaitu 1. Unsur yang memiliki fungsi luas dalam masyarakat, misalnya sistem kekerabatan yang masih berfungsi luas dalam masyarakat Batak. Yang kedua, yaitu unsur yang ditanamkan pada individu sejak kecil dalam proses pembudayaan ataupun pemasyarakatan. Misalnya kebiasaan makan masyarakat Indonesia yang memakan nasi akan sulit diganti dengan roti sebagai makanan pokok. Nah, anak-anakku, ternyata akulturasi itu memiliki 6 bentuk, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu substitusi. Dalam substitusi, unsur budaya lama diganti dengan unsur budaya baru yang memberikan nilai lebih bagi para penggunanya. Contohnya, para petani yang mengganti kerbau dengan mesin pembajak seperti traktor sebagai alat pembajak sawah. Yang kedua yaitu sinkretisme. Sinkretisme adalah suatu proses perpaduan yang sangat beragam dari beberapa pemahaman kepercayaan atau aliran-aliran agama. Contohnya yaitu tradisi keagamaan orang Jawa yang masih memperlihatkan perpaduan antara agama Hindu dan Islam. Yang ketiga yaitu penambahan, di mana unsur budaya lama yang masih berfungsi ditambah dengan unsur budaya baru, sehingga memberikan nilai yang lebih. Contohnya, di kota Yogyakarta, penggunaan kendaraan bermotor melengkapi sarana transportasi tradisional seperti beca dan andong. Yang keempat yaitu penggantian, di mana unsur budaya lama hilang karena diganti oleh unsur budaya baru. Contohnya, delman atau andong diganti oleh angkot atau angkutan bermotor. Yang kelima yaitu originasi. Masuknya unsur budaya baru yang sebelumnya tidak dikenal yang menimbulkan perubahan besar dalam kehidupan masyarakatnya. Contohnya proyek listrik masuk desa menimbulkan perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat desa. Energi listrik tidak hanya menggantikan lampu teplok dengan lampu listrik, tetapi juga mengubah perilaku masyarakat desa akibat masuknya berbagai media elektronik seperti televisi, radio, dan handphone. Yang keenam yaitu penolakan. Akibat adanya proses perubahan sosial budaya yang begitu cepat menimbulkan dampak negatif berupa penolakan dari sebagian anggota masyarakat yang tidak siap dan tidak setuju terhadap proses pencampuran tersebut. Salah satu contoh, masih ada sebagian orang yang menolak berobat ke dokter dan lebih percaya ke dukun atau pengobatan alternatif. Oke, baiklah anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dulu. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya, di mana kita masih akan membahas tentang interaksi sosial, yaitu tentang interaksi sosial disosiatif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.